Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Baik pirsawan sekalian, pada kesempatan yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, juga insya Allah berkah Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa bersilaturahim dengan Kepala UPT BLK ya Pak ya, Balai Latihan Kerja Kabupaten Garut, Bapak Uus R. Maulana. Beliau akan memberikan informasi yang insya Allah juga bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana cara mengakses informasi kerja, sekaligus beliau juga akan mengemukakan kiprah BLK selama rentang waktu 2025, karena kita akan memasuki tahun berikutnya 2026. Ini sebagai refleksi, dan tentunya ini juga saya insya Allah yakin bisa memberikan manfaat bagaimana BLK ini diberdayakan dan milik kita bersama, kita pelihara bersama, kita jaga bersama, dan tentunya kita manfaatkan bersama. Silakan Pak Uus. Pertama, apa informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, bisa meraih atau bisa mengetahui peluang kerja, sekaligus bisa kursus di BLK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi untuk rekan-rekan pencari kerja. Kami informasi dulu bahwa BLK itu Balai Latihan Kerja, bisa dilaksanakan di kami di BLK maupun kita melaksanakan di desa-desa. Kami berdasarkan, kalau ke desa-desa berdasarkan dari proposal dari desa-desa atau musrembang dari desa-desa, kami disesuaikan dengan desa mana yang akan disesuaikan. Dan kalau pelatihan yang ada di kami, informasi itu lewat Kemnaker Go ID. Kemnaker Go ID itu ada muncul siap kerja. Kemnaker Go ID. Iya. Itu diklik, muncullah ada siap kerja. Itu siap kerja itu diklik, nanti ada di siap kerja itu muncul apa saja pelatihan, apabila ada di kami itu muncullah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Rekan-rekan yang di daerah tidak harus datang ke BLK, tinggal klik di siap kerja, nanti kalau kebetulan punya akun tinggal disesuaikan dengan akun-akun juga, nanti muncullah pelatihan. Dan di siap kerja itu di Kemnaker Go ini juga itu bisa mengakses terkait dengan apabila rekan-rekan mau bikin kartu kuning, dan tinggal yang juga ada terkait dengan kartu kuning, sudah mengisi akun-akun daftar di situ, dan tinggal klik. Tinggal kalau misalkan mau berangkat ke Disnaker, tinggal mencetak aja di ambil antrian, tinggal cetak, tidak harus apabila tidak mengerti tinggal bisa koordinasi atau dilihat di share informasi juga ke dinas juga. Kalau misalnya tidak bekerja langsung aja ke dinas. Kalau misalkan bisa tinggal klik aja. Terus kalau pelatihan di kami itu ada beberapa pelatihan, ya kita ada 8-9 workshop. Dan itu ada pelatihan teknik kontroler, ada video, grafis, digital marketing, kelas listrik, bulut, finishing kayu, otomotif, menjahit pakaian dasar, terus instalasi listrik, prosesi, apel sepatu, menjahit apel sepatu, juga ada barista. Ada barista juga Pak ya? Ada Pak barista, itu kami baru buka tahun sekarang. Oh, baru tahun sekarang, Masya Allah. Kalau pelatihannya sebetulnya dulu juga ada, akan tetapi alhamdulillah dengan dorongan dari pimpinan kami, alat-alat barista sudah ada
barista. Masya Allah. Sehingga untuk pelatihan barista kami insya Allah dukungan dari situ juga itu kami yang bisa di barista karena dia udah pendidikan dasarnya di sertifikat terkait dengan kebetulan, yaitu pelatihannya di Medan. Di Medan Pak. Ya, karena tiap-tiap institut itu harus dikasih untuk supaya dia itu kompeten. Dan juga tiap institut itu ada update supaya lebih tiap tahunnya dengan anggaran dari APBD juga biasa di atas atau dari pusat. Masya Allah. Pak, tadi Bapak katakan ada berapa jenis pelatihan 2025 ini? Pelatihan di kami itu kebetulan untuk 2025 workshop, kita berbicara workshop. Workshop ya? Workshop ada 8. Ada 8. Dari ke-8 workshop ini berapa orang yang sudah Bapak latih atau ikuti keterampilan ini? Rata-rata ya paket itu tiap workshop 16 orang. Berarti 16 kali 8 ya, 80, 120-an ya. Ya, oke, untuk tahun depan kira-kira ada berapa banyak yang Bapak latih? Untuk 2026 kami rencananya sekitar ada 112 orang. 112 orang ya. Rencananya di paket yang itu hari 16. Iya. Tapi itu juga fleksibel, bisa berubah-ubah Pak ya, bisa lebih banyak. Itu namanya anggaran bisa bertambah atau berkurang. Tapi biasanya kalau pelatihan itu insya Allah dan bertambah. Iya. Pak, selama 2025 ini apa yang paling Bapak banggakan Bapak mengemban kiprah sebagai kepala BL tadi? Sebetulnya kalau dibanggakan itu kami adanya seperti pelatihan itu kerjasama dengan perusahaan kantin, Kamsam, Pratama, juga yang baru nanti disesuaikan dengan Yahudi itu pelatihan dilaksanakan dengan program asli belakang. Alhamdulillah informasi udah ada yang sudah masuk. Kalau di kami yang di kantin, alhamdulillah ada rekan-rekan yang sudah di kami masuk. Oh, jadi itu yang Bapak banggakan, ada kolaborasi ya? Ya, jadi banggakan karena kita ada kolaborasi dengan rekan-rekan yang dilatih itu ada kesempatan untuk bekerja. Dan juga informasi terkait dengan pelatihan dari kami itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Iya, iya. Gratis, bahkan ada yang dikasih uang saku Pak ya? Ya, ada uang saku, besar kecilnya ada. Ada ya. Bukan uang saku, uang pengganti transport. Uang pengganti transport. Kalau saya dari Papua ikut pelatihan diganti juga transport Papua Pak ya? Tidak Pak, sesuai dengan budget yang ada di kami. Karena kalau luar kota, luar kabupaten kan kasihan lah Pak, itu kan harus nginap atau apa. Kalau dulu kita bisa rekan-rekan yang peserta pelatihan kan bisa nginap. Nah, tapi kita ada kolaborasi atau dengan adanya SR dipakai untuk perintis, seperti sekarang dipakai oleh anak-anak SD dan SMP 2 kelas. Tapi kita alhamdulillah dengan adanya SR bisa kolaborasi. Sekolah rakyat ini Bapak bisa kolaborasi juga ya? Kolaborasi dengan jadi banyak, jadi rame lah gitu. Jadi ramai ya, jadi nggak sunyi ya? Iya gitu. Oke, yang terakhir Pak, statement Bapak yang terakhir, ada himbauan, seruan, keluhan atau mau curhat silakan. Kalau curhat atau keluhan sebenarnya pimpinan juga udah
memperhatikan, kita memperhatikan kembali lagi paling intinya dengan anggaran ya, gitu. Seperti sarana prasarana di daerah, alat-alat, kita juga informasi kemudian kita pada mengetahui terkait dengan sarana prasarana daerah. Karena kan DLK salah satu ujung tombak lah kalau bisa. Ujung tombak juga Pak? Enggak ya? Enggak ya Pak, karena ujung tombak tersebut maksud ujung tombak tersebut itu rekan-rekan yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa, karena dia asalnya tidak bisa menjahit, dia bisa menjahit, dia asalnya tidak bisa ngelas, bisa ngelas. Jadi kami diinstruksikan oleh pimpinan bahwa sekecil apapun kita harus bisa membantu rekan-rekan mencari kerja supaya dia punya kemampuan, bisa dia masuk ke perusahaan atau dia juga bisa mandiri. Baik, demikian tirsawan sekalian. Enggak, ada satu pertanyaan. Silakan. Katanya pernah juga memberikan pelatihan untuk disabilitas, Pak. Dulu pernah Bu, tahun 2018 pernah kami pas ada pelatihan disabilitas, pas perusahaan Taksin membutuhkan, kita kolaborasi dengan perusahaan Taksin dulu belum punya disabilitas, dia membiayai terkait dengan pelatihan disabilitas. Sejauh mana keberhasilannya, Pak? Alhamdulillah hampir semuanya disabilitas yang dilakukan kami dengan ada kolaborasi semuanya masuk ke Alhamdulillah. Ya, hebat. Ya, baik, demikian terima kasih. Jangan lupa Anda simak di Hidayat Garut YouTube. Saya akan mengakhirinya bersama kameramen Susi Budiani. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi, Pak. Amin.